Halo teman-teman, di sini dengan saya Michael dari kelompok 44 KKN Daring ITERA. Di sini saya akan menjelaskan hukum-hukum dasar kimia. Nah, apa sih hukum dasar kimia itu? Hukum dasar kimia adalah aturan-aturan dasar ilmu kimia yang mengikat dan berisikan teori yang merumuskan fakta-fakta empiris dari berbagai observasi dan eksperimen ilmiah. Nah, hukum-hukum dasar kimia terdiri dari hukum Lavoisier, hukum Proust, hukum Dalton, hukum Gay-Lussac, dan hukum Avogadro. Hukum Lavoisier atau hukum kekal massa yang dikemukakan oleh Anthony Laurent Lavoisier. Di sini, Lavoisier menyimpulkan bahwa jika suatu reaksi kimia dilakukan di ruang tertutup, sehingga tidak ada zat-zat yang hilang, maka massa zat-zat sebelum reaksi dan sesudah reaksi tidak berkurang atau tidak bertambah, atau bisa dibilang tetap. Berikut ini adalah contoh penerapan hukum kekekalan massa. Nah, di sini ada sebuah batu bara yang dimasukkan ke dalam ruang tertutup sehingga tidak ada zat-zat reaksi yang akan keluar dari tutup tersebut. Nah, sebelumnya batu bara ini ditimbang sehingga menghasilkan berat atau massa sebesar 100 gram. Lalu, batu bara ini dibakar dan hanya menghasilkan sisa-sisanya. Mungkin di dalam wadah ini tersebut ada uap air atau karbon atau gas-gas lain, dan hasil dari pembakaran ini setelah ditimbang ternyata massanya juga 100 gram. Jadi, massa sebelum reaksi atau setelah reaksi adalah sama. Jadi, hukum kekekalan massa di sini akan berlaku. Selanjutnya adalah hukum Proust atau hukum perbandingan tetap yang dikemukakan oleh Joseph Louis Proust. Proust menyatakan bahwa dalam suatu senyawa, perbandingan massa unsur-unsur penyusunnya selalu tetap. Contohnya, pada percobaan reaksi hidrogen dengan oksigen yang menghasilkan air, dengan reaksi 2H2 ditambah O2 yang menghasilkan 2H2O. Contoh data hasil percobaan. Pada percobaan pertama, digunakan 1 gram H2 dan 8 gram O2 yang menghasilkan 9 gram H2O, dan tidak ada sisa di H2 dan O2-nya. Pada percobaan kedua, digunakan 2 gram H2 dan 8 gram O2 yang menghasilkan 9 gram H2O dengan sisa 1 gram H2, dikarenakan perbandingan H2 dengan O2 adalah 1:8 sehingga ada H2 yang tidak bereaksi yang bersisa 1 gram. Pada percobaan ketiga, digunakan 1 gram H2 dan 10 gram O2 yang menghasilkan 9 gram H2O dengan sisa 2 gram O2. Pada percobaan ketiga, digunakan 3 gram H2 dan 8 gram O2 yang menghasilkan 9 gram H2O dengan sisa H2 2 gram. Untuk lebih mudah memahami konsep sebelumnya, saya mengibaratkan ini seperti membuat kue. Untuk membuat satu kue, dibutuhkan 500 gram terigu, 2 butir telur, 1 sendok pengembang, dan 200 gram gula. Nah, sekarang bahan yang dibutuhkan adalah 1000 gram terigu, 2 butir telur, 1 sendok pengembang, dan 300 gram gula. Nah, di sini ada bahan yang berlebih, yaitu terigu dan gula. Sehingga untuk membuat kue pasti ada bahan yang tersisa, yaitu 500 gram terigu dan 100 gram gula. Selanjutnya kita akan memahami tentang hukum Dalton atau hukum perbandingan berganda yang dikemukakan oleh John Dalton. Di sini Dalton menyatakan bahwa bila unsur-unsur dapat membentuk dua macam senyawa atau lebih, di mana massa salah satu unsur tersebut tetap, maka perbandingan
massa unsur yang lain dalam senyawa-senyawa tersebut merupakan bilangan bulat dan sederhana. Untuk lebih mudahnya, di sini ada belerang yang dilambangkan dengan S dan oksigen yang dilambangkan dengan O dapat membentuk dua senyawa yang berbeda. Kadar S dalam senyawa 1 dan senyawa 2 berturut-turut ada 50 dan 40. Jika S dibuat tetap, bagaimana perbandingan senyawa ini menurut hukum Dalton? Karena pada senyawa 1, kadar S adalah 50%, maka kadar O juga dalam senyawa 1 adalah 50%, atau 1:1, atau 3:3, atau 2:2. Pada senyawa 2, kadar S itu adalah 40%, sehingga kadar O dalam senyawa 2 adalah 60%, atau S banding O adalah 2:3. Nah, di sini saya membandingkan jika untuk O yang tetap, maka perbandingan O dalam senyawa 1 dan 2 adalah 3:3. Dikarenakan saya membuat 50-50 ini saya buat menjadi 3:3, sehingga perbandingan S pada senyawa 1 dan 2 adalah 3:2. Berbalikan dengan O, jika S dibuat tetap pada senyawa 1 dan senyawa 2, maka akan didapat 2:2. Maka perbandingan senyawa O pada senyawa 1 dan 2 adalah 2:3. Nah, selanjutnya adalah hukum Gay-Lussac atau hukum perbandingan volume yang dikemukakan oleh Joseph Louis Gay-Lussac. Nah, di sini Gay-Lussac menyatakan bahwa pada temperatur dan tekanan yang sama, jadi kondisinya temperatur dan tekanan yang sama, perbandingan volume gas-gas yang bereaksi dan volume gas-gas hasil reaksi merupakan perbandingan bilangan bulat dan sederhana. Nah, sebagai contoh, di sini saya menggunakan reaksi H2 ditambah Cl2 menghasilkan 2HCl dengan kondisi temperatur dan tekanan yang tetap. Nah, sederhananya hukum Gay-Lussac ini perbandingan koefisien sama dengan perbandingan volume. Karena koefisien H2 berbanding Cl2 berbanding HCl adalah 1:1:2, maka perbandingan volumenya adalah 1:1:2. Yang terakhir adalah hukum Avogadro yang dikemukakan oleh Amadeo Avogadro. Di sini Avogadro menyatakan bahwa gas-gas yang volumenya sama, jika diukur pada temperatur dan tekanan yang sama, mengandung jumlah molekul yang sama pula. Nah, ini sebenarnya pengembangan dari hukum Gay-Lussac. Gas hidrogen dengan gas nitrogen yang menghasilkan gas amonia dengan volumenya 3 volume, perbandingan volumenya 3:1 menghasilkan 2 volume dengan jumlah molekul 18 molekul. Di N2 ada 6 molekul, di NH3 ada 12 molekul. Dengan rumus jumlah molekulnya ada 3N 2:1N 2:2N.